pagi Indonesia. Pagi. Selamat pagi Bang Rukmana. Pagi Bang Rikson. Pagi Kak. Selamat pagi Bang Rikson. Sehat ya? Sehat-sehat. Biasanya kita bincang-bincang tentang jurnalis ya Bang ya. Ya. Hari ini kayaknya menarik Bang kalau dibahas nih tentang yang masalah yang terjadi sekarang, berita-berita hoax. Ya, banyak sekali ya. Banyak kan media sekarang, nggak usah sebut nama merek ya Bang ya, langsung aja ke Ya, pertanyaan nggak usah. saya ya Bang ya. Biar publik yang menilai. Ya banyak TV nasional, narasumbernya itu mulu. Jadi bagaimana tanggapannya Bang? Boleh dijelasin Bang? Ya. Tanggapan saya selaku jurnalis tentu saja begini ya. Yang pertama kan jurnalis atau wartawan itu memberitakan sebuah informasi kepada masyarakat itu harus ada etika, ada kode etiknya, kode etik jurnalistik, yaitu harus mengedepankan yang namanya cover both side itu. Artinya sebagai wartawan kita tidak boleh mempublish sebuah berita yang hanya mengandalkan satu sumber saja. Jadi sumbernya harus dari dua belah pihak. Betul. Dari yang diberitakan Harus berimbang ya Bang. berimbang. Seperti itu. Terus yang kayak si itu Bang, kayaknya di Leni Siregar itu sering di TV saya lihat. Oh, Sering kali ya, beberapa kali muncul tuh artinya lebih dari 2 Kayaknya kali. nggak berimbang. Seharusnya kan misalnya nih orang tua santri dari Al Zaitun yang masih aktif bisa diundang juga gitu. Wali santrinya gitu ya. jadi kita bisa melihat sebenarnya mengapa gitu kan media-media arus utama Iya. ya kan itu cenderung memanggil narasumber yang memiliki pandangan yang subjektif Iya, ya, sedikit. selalu menyudutkan Al Zaitun. Padahal saya yakin banyak narasumber yang Lebih objektif Iya, juga, objektif, lebih kompeten ya lebih kompeten sebenarnya. juga. Salah satunya saya ingin bocorkan nih, Apa itu Bang? Siapa? salah satu sumber yang menurut saya sangat kompeten dan layak untuk digali informasinya tentang Al Zaitun, Siapa ya? yaitu pimpinan dari tokoh Indonesia, pimpinan redaksinya Bapak Robin Simanjuntak. Itu lebih objektif. Iya dong, karena beliau sudah 20 tahun Sahabat ya dari ini ya. sahabat Sahabat Messi. ya, yang Mengapa kita tidak lagi. pernah Tapi nggak dipanggil? pernah dipanggil ya. Iya, itu dia. Berarti ada apa dengan TV gitu ya? Iya, Artinya ada kan apa mesti dengan dihadirkan tadi ya, kata Bang Betul. Mana ya. Jadi kalau ingin mengangkat objektivitas sebuah Iya, Pak. berita, ya harus memanggil narasumber Iya, yang lebih kompeten, yang lebih lebih kompeten. Dan sekarang misalnya Ken Setiawan mengaku baru 2 tahun di sana. Leni Siregar berapa tahun di sana? 6 tahun atau berapa? kayaknya enggak. Waktu nonton ini ya, media berapa itu lama ya. dia tuh? Iya, lebih ceritanya? singkat. Robin Simanjuntak 20 tahun Lebih. lebih bersama Al Zaitun, selalu menulis berita-beritanya. Begitu. Kalau Bagi menurut saya. Kakak gimana Kak? Ya, kalau masih dalam konteks ini, bagaimana kita bisa mendapatkan publik, masyarakat mendapatkan pemberitaan-pemberitaan yang seimbang, ya itu sebenarnya yang perlu. Tapi yang banyak dihadirkan itu terutama beberapa media ya, yang nggak perlu kita sebutkan merek kali ya Bang ya. Iya, tidak perlu lah, Jadi karena itu publik udah sudah makin tahu banyak, lah. ya makin banyak ya diberitakan, dan kita juga masyarakat publik juga lebih tahu ya. Jadi yang dihadirkan juga saya nyimak ya, kok itu lebih dari 2 kali ya orangnya itu aja, dan itu ternyata yang diberitakan oleh mereka, yang disampaikan oleh mereka itu adalah hal-hal yang sangat subjektif. Dalam arti subjektif tuh sebenarnya kan harus ada sisi yang lain gitu yang dihadirkan. Sebaiknya harus berimbang ya. Sebaiknya berimbang. Harus diundang dari Ya, yang lebih orang berimbang. tua santri yang masih aktif. Ya bisa jadi ya seperti itu ya. Nah kemudian itu kemunculannya lebih dari 2 kali loh dengan orang-orang yang sama. Oh, Misalnya lebih dari 2 kali, 3 kali, Kalau berapa saya kali itu lah. sering di TV dia. Kering. Ya. Nah setahu saya ini ada satu hal yang setahu saya juga ada satu pengacara yang waktu saya ikutin tentang apa HAM, hak asasi manusia. Ya. Itu ketika satu narasumber dihadirkan lebih dari 2 kali, orang yang sama menyatakan Natalis itu. Pigai ya mengatakan itu biasa. Natalis Pigai ya, ya, sebagai Pak Natalis aktivis HAM. Pigai, ya dia aktivis HAM ya. Beliau itu
dia juga mengatakan, jadi kalau melihat itu nyimak bahwa yang diberitakan itu sebenarnya hal yang merugikan orang lain gitu kan. Nah, kemudian dia juga mengatakan bahwa di satu sisi dari lihat dari penegakan hamnya sendiri itu pelanggaran loh. Karena yang dihadirkan itu lebih dari 2 kali orang yang sama gitu, lebih betul. bukan 1-2 kali, lebih dari 2 kali ya, dengan hal-hal yang terus subjektif, tendensius ya, Ada kesan ingin menyudutkan menyudutkan. Al-Zaitun Iya. dengan data-data yang sebetulnya Berulang-ulang ya, berulang-ulang ini. dan biasa-biasa aja kok data yang disajikan Iya. oleh si Leni Siregar itu. Iya, jadi nggak ada hal yang sebenarnya itu memberikan, Belum tentu itu sebuah pelanggaran hukum gitu loh. Iya. Data yang dibawa itu. nggak ada pemberitaannya, nggak ada informasi yang baru sebenarnya yang Itu diberitakan saja, gitu loh, betul. nggak ada. Hanya Nah, sebutan. ini lagi bang pertanyaan ini. Baru-baru ini kan ada bukti yang dipegang Leni Siregar itu di Oh iya, bukti ini Buktinya tentang ini ya, pemindahan Uang rekening bos. itu. dana bos. Kenapa hoax itu bang? Boleh dibantu jelasin bang? ya. Kalau bicara benar atau hoaxnya kan kita nggak tahu juga ya. Tapi kita melihatnya gini. Memang apa yang salah ketika Abdul Salam Panji Gumilang itu memerintahkan dana bos dipindahkan dari rekening yayasan ke rekening pribadinya Panji Gumilang. Adakah yang salah itu? Sedangkan Panji Gumilang di situ posisinya sebagai salah satu pengurus lah, bahkan pimpinan tertinggi di situ kan, di Al-Zaitun itu. Artinya kalau mau bukti, ada nggak bukti penyalahgunaannya dari dana bos tersebut? Penggunaannya ya, pemanfaatan dana itu Nah, ya. itu baru bisa dikatakan indikasi pencucian uang kah, korupsi kah? Adakah nggak ada arah nggak ke sana? Iya. Oh, gitu ya. Nah, ini yang aneh juga dikatakan korupsi, sedangkan saya bukan pengguna anggaran. Kan yang disebut korupsi itu dilakukan oleh pengguna anggaran, benar nggak sih? Nah, saya itu kan bukan pengguna anggaran gitu kan. Paling sekarang tuduhannya ada TPPU gitu. Artinya tidak ada yang salah sebetulnya. Ketika ada pemindahan dari rekening yayasan ke rekening Panji atas Gumilang. nama Pak Panji Gumilang. Rekening pribadi ya. Betul. Dalam hal ini nggak Walaupun salah rekening itu, pribadi. Nggak salah pemindahannya. Pemindahannya ya. Nah, Tetapi yang kecuali disorotin ada temuan, ada bukti penyalahgunaan. Misalnya dana bos itu digunakan untuk hal yang pribadinya salah untuk pribadi, Panji mungkin begitu ya. Gumilang, tidak untuk kepentingan pendidikan. Jadi intinya kalau cuma mindahin tapi dipergunakan buat kebutuhan. Ya, kepentingan pemanfaatan Iya. pendidikan nggak Dan ada si Leni masalah. Siregar hanya ada menunjukkan masalah. bahwa ini loh ada bukti surat perintah. Bahasanya kan pindah memindahkan dana bos dari rekening Pindah rekening, pindah tempat. yayasan rekening Al-Zaitun ke rekeningnya pribadi Panji Gumilang, kan itu yang dibawa. Nah itu kan belum tentu ada pelanggarannya. nggak ada indikasi yang kita Nggak ada ya. menemukan. Kita nggak ada masyarakat info. aja yang nilai ya. Ya, Ya. Jadi yang terakhir nih bang, jadi kan sebagai masyarakat awam nih kita nih banyak berita-berita hoax bertebaran di media sosial, termasuk di TV nasional. Iya. Jadi sejauh ini bagaimana KPI Komisi Penyiaran Indonesia ya untuk menanggapi hal ini ya. hal ini? Nah iya, ini juga menjadi satu keprihatinan ya. Arti gini, wadah dari yang media-media yang ada, baik cetak, elektronik gitu ya, media-media TV gitu. Ini kan ada di bawah KPI ya. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Iya. Nah, fungsi peran daripada KPI ini bagaimana ya dalam situasi yang pemberitaan kayak begini kan terus menerus Kalau tidak digoreng salah, jadi heboh, apa ya padahal kan pemanfaatannya? Ada pengacara ya dari timnya Pablo itu sudah melaporkan salah satu TV Salah satu tersebut. TV ya, Tanggal nasional 1 ya. Agustus kalau nggak salah Iya. ya. Pelaporannya. Nah, sekarang bagaimana nih KPI? Ada nggak tindakan dari KPI atau jangan-jangan KPI Saya takut lihat juga belum- nih? belum Ini ada. pelaporannya, Media besar itu pelaporannya belum ada ada di berarti bang. Pelaporannya ada dong, suratnya ada ya? buktinya. Ada buktinya. Ada bukti. Ya ada buktinya tapi sampai saat ini belum kita dengar ada Ya, tanggapan itu dari KPI. yang kita sayangkan dari KPI. Mengapa KPI sampai sekarang
belum juga kelihatan ada tindakan terhadap TV tersebut. Atau sudah ada secara Terhadap TV diam-diam. tersebut. Bisa jadi Bang, ada secara diam-diam kita nggak tahu nih, belum Ya, tahu juga seharusnya nih ya. KPI di sini Harusnya tidak ada boleh ya diam-diam ya, harus transparan bahwa kami Betul. selaku KPI sudah melakukan ya melakukan fungsi tindakan peranannya ya. sanksi kepada TV tersebut kalau terbukti kan gitu kan. Karena banyak sekali memang judul-judul di televisi yang harus utama itu, media utama itu, judul-judulnya adalah judul-judul yang menyudutkan, judul-judul yang provokatif menurut saya gitu ya. Jadi sebaiknya KPI, semoga KPI bisa Iya, kita berharap KPI dengar sih keluhan masyarakat. Tidak hanya menanggapi. sebetulnya nih ya, banyak juga youtuber yang tidak Iya. benar itu luar Iya, Bang, biasa, benar, Bang. penjahat itu. Jadi Itu kalau yang negara paling- membiarkan hal ini menurut saya berarti negara sama saja membiarkan negara ini hancur oleh para pelaku hoax. Nah, sebentar lagi kan pemilu, Bang. Jadi jangan-jangan nanti berita hoax Iya, banyak malah- banget. malah kita Iya, diserbu ditambah dengan- lagi ini tahun goreng-goreng. politik kita ya. diserbu dengan hal-hal yang hoax apa ini loh. polling Al-Zaitun aja bisa seperti ini. Iya, gimana nih nanti Ya pokoknya? kan, bagaimana dengan pemilu? Makanya tadi cyber Mabes Polri harus bergerak. Jangan-jangan gini, Bang. Jangan hanya Nanti berdiam diri terhadap karena youtuber kebanyakan yang- berita bohong bisa dijadikan berita benar ini. Oh Ya, iya, ketika kalau berulang-ulang berulang-ulang disampaikan. terus Makanya ini ya yang kan banyak. Sudah ada bukti, Misalkan Al-Zaitun membolehkan santrinya untuk Berzina, berzina, segala kemudian macam. atusan Panji Gumilang berbuat asusila. Nah ini Itu bohong-bohong terus-terusan. Bang, ini bukan bohong lagi, itu kan benar-benar fitnah yang keji ya Iya, sebenarnya itu. makanya. Youtuber apa semua ini Ini kayak sayangkan negara bahaya. hanya diam saja, tidak menindak para pembuat konten hoax itu, hoax gitu ya. Jadi intinya semoga pemerintah kita, KPI mendengar bincang-bincang kita ini, Bang. Ya, mudah-mudahan Masyarakat itu yang awam ya, ini, kita berharap ya, sangat-sangat biar jangan berharap ada ya. berita-berita. Pasti ada berita-berita hoax, tapi paling tidak Ya kalau ada tindakan hukum, ya orang kan juga ikhlas gitu loh. Bikin judul seenaknya aja gitu. itu, Bang. Gitu kan Kadang nggak kita sesuai dengan gitu. isinya judul beda dengan kok. isinya tidak Beda. sama gitu ya kan. Judulnya apa, isinya apa. Tapi kan orang Udah dengan heboh duluan, begitu sudah meracuni otak Iya, masyarakat gitu. belum Itulah baca yang- tapi udah lihat Iya. judulnya, Jadi, orang udah bisa heboh. juga ini langsung. Itu namanya framing ke kan. teman-teman kita YouTuber ya. Iya. Kalau Ya, misalnya kita himbau lah ya, Yang sehat judul, lah. ya sesuai lah sama isinya gitu. punya tanggung jawab Iya, lah, punya tanggung punya jawab pemikiran, intinya. punya tanggung jawab lah, tanggung jawab moral. Terus Betul. punya apa, terpanggil secara hati nurani itu mesti Iya, ada betul. gitu. Itu Jadi mesti ada. jangan hanya mengejar rupiah saja Iya. gitu kan. Mentang-mentang banyak yang nonton, banyak duit ya kan. Itu bahaya. Tapi satu hal juga saya ingin menyikapi tentang dana bos ya. Ya mungkin ini biar semua masyarakat tahu. Iya. Yang pertama tadi ketika Leni Siregar mempermasalahkan tentang pemindahan dana bos dari rekening yayasan ke rekeningnya AS Panji Gumilang, satu Al-Zaitun ini ya. saya jelaskan bahwa di mana letak pelanggaran hukumnya. Itu kan belum Belum disebutkan, belum belum bisa ada dikatakan indikasi. itu melanggar, Pelanggaran. ada pelanggaran hukum. Delik hukumnya belum masuk di situ. Yang kedua, ketika Sorry Panji Bang, Gumilang harusnya didalami dulu Iya kan, harusnya dong, didalami tidak dulu, boleh jangan- langsung memframing Iya, bahwa ada menjustifikasi. penyimpangan dana bos. Itu kan sudah framing namanya. Iya, betul. Kan banyak juga televisi membuat judul seperti itu, Al-Zaitun melakukan penyimpangan dana bos. Padahal ingin saya katakan di sini sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan ya dan Kebudayaan nomor 19 tahun 2020 dan ini adalah Permendikbud, perubahan atas Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang juknis atau petunjuk teknis pelaksanaan atau penggunaan dana bos. Di sini dikatakan sebetulnya yang pertama yang berhak menggunakan, mengalokasikan adalah kepala sekolah atau mungkin direkturnya di situ Direkturnya ya. Kalau di sini misalnya ketua yayasan atau misalnya pimpinan pondok pesantren kan seperti itu Iya. ya. Sementara saya itu kan pimpinan Pimpinan. pondok pesantren ya. Nah itu makanya saya katakan tidak ada masalah. Kemudian untuk apa saja dana bos itu ada 12 item sebetulnya ditentukan dalam Permendikbud tersebut. Apa aja itu, Bang? Yang pertama untuk PPDB. PPDB itu penerimaan peserta didik baru. Oke. Nah, itu kan ada biaya juga tuh ya.
fotokopi dan sebagainya di situ ya. Yang kedua adalah untuk pengembangan ini perpustakaan, pengadaan perpus ya, setiap sekolahan ada perpustakaannya gitu kan. Yang ketiga tentang kegiatan ekstra kurikuler Ya. eskul gitu kan. Yang keempat tuh kegiatan asesmen atau evaluasi gitu ya. Kemudian yang kelimanya adalah untuk kegiatan sekolah, banyaklah kegiatan sekolah ya kan, bisa belajar kelompok dan sebagainya kan, seperti itu. Kemudian untuk pengembangan profesi guru, misalnya gurunya harus ditingkatin lagi itunya, kompetensinya dan sebagainya gitu ya. Kemudian untuk tentang jasa dan layanan, kan kadang sekolah tuh ada jasa juga, misalnya ada transport dan sebagainya lah gitu ya, seperti itu honornya ya. berarti ya, gitu. honor guru ya. Kemudian ada untuk sarpras, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang ke-8, yang ke-9 untuk multimedia. Ada juga ya? Ada juga ternyata multimedia. Multimedia itu mungkin dalam bentuknya mereka majalah atau mungkin apa buletin kali gitu buletin ya, gitu ya. buletin, majalah dan sebagainya itu masuk juga di situ ya. Kemudian untuk bursa kerja, misalnya untuk PKN bagi anak-anak SMK atau SMA-nya yang sudah mau lulus, kan biasa di ini gitu ya, di Berarti bagus ya. iya. Masuk Yang ke dalam. ke-11 itu untuk uji kompetensi keahlian ya. Kalian ininya guru ya berarti ya. Iya, untuk uji kompetensi keahlian si murid juga boleh gitu untuk mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya ya. Misalnya dia, katakanlah dia ada eskul komputer, kan di Al Zaitun ada belajar komputer yang license-nya itu dari dunia internasional. Iya, ada tuh. dari Inggris sama Dari Amerika Inggris kalau nggak sama salah Amerika. ya. Itu boleh digunakan begitu, ya kan? Kemudian untuk honor guru, ya. Kemudian untuk belajar bahasa asing internasional, Jadi banyak ya Bang ya? banyak. Itulah fungsinya. Artinya banyak ya Kalau maksudnya. kalau ada dana bos yang digunakan mungkin di luar itu, katakanlah untuk beli mobilnya Panji Gumilang, boleh Ya, mungkin dibeli untuk pribadi gitu ya. gitu ya. Jadi ya itulah, jangan hal-hal yang jangan konsumtif pribadi iya, mungkin ya di luar. gitu loh. Tapi Dan terakhir kita sebenarnya- dengar Baris Krim mengatakan bahwa tidak ditemukan indikasi Tapi lagi Pemeriksaan dicari-cari. nih, pemeriksaan nih ya. Tapi lagi dicari-cari Iya, katanya. ya maksudnya gini loh. Udah nggak ada tapi Kalau dicari-cari memang juga. tidak ada ya sudahlah, kasihan gitu loh. Ini kan lembaga pendidikan, anak bangsa yang sedang membangun negara ini, membantu pemerintah, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kan amanat undang-undang. Harusnya dilakukan oleh negara, itu Ya, swasta ambil harusnya itu peranan tugas dong. negara. Swasta Kenapa berperan. sih kalau sudah tidak ada ya sudahlah, tutup aja kasusnya, kembalikan nama Oke baiknya. Bang, untuk terakhir Panji nih, Gumilang. buat kakak Yenita nih, Ya. closing statement nih, apa nih Pak? Ya, jadinya melalui bincang-bincang kami saat ini, kami sangat berharap bahwa apa yang kami suarakan ini, baik tentang dana bos, pemberitaan media yang tidak berimbang, tolonglah gitu. Untuk kita tuh tidak terbawa terus, masyarakat juga lebih cerdas untuk menyimak semakin hari-hari ini, untuk tidak terbawa dalam arus ikut memaki-maki atau membuat fitnah-fitnahan, baik itu di YouTube channel gitu ya. Tetapi kita semua menjadi pelaku-pelaku yang kita mesti lebih cerdas gitu, menerima informasi, Betul. mengeluarkan informasi di medsos, tidak saling memaki, tetapi cerdas. Cerdas itu artinya kita menyimak, kita mengikuti saat ini apa yang sedang menjadi pemberitaan, dengan tidak berlebihan untuk menyuarakan hal-hal yang lebih dalam di medsos ya khususnya ya. Betul. Dan ya itu kami minta kepada berharap sangat kepada media-media khususnya media-media nasional ini, tolonglah hentikan hal-hal yang membawa kepada Harus punya malu lah, ya kepada dengan tren kehancuran yang udah- tidak baik ya. ya Kan kan? bukan itu yang kita Namanya mau. udah besar, Ya, ternyata gitu, ya. beritanya tidak objektif, Ya, gitu. mengabaikan kode etik jurnalistik. Karena nggak ada gunanya juga. Goalnya apa? Sebenarnya yang mau diambil dari sini, goalnya adalah apa? Yang ada negara Goalnya nggak ada gaduh kan? terus. Gaduh. Dan tidak membuat pihak-pihak yang lain juga untuk membangun pendidikan pesantren nggak membangun loh sama sekali loh. Ya. Jadi kita ricuh di dalam pemberitaan yang heboh-heboh terus, tapi nggak ada sesuatu yang goal yang mau dituju yang baik gitu, nggak ada gitu. Jadi tolonglah gitu. Kita semua lebih cerdas. Punya Terima hati kasih. nurani lah. gitu Punya hati ya. nurani lebih Jangan banyak. mementingkan
kepentingan pribadi gitu. Ya, gitu. Terima kasih untuk Baik. semuanya sehingga boleh berdoa. Oke, siap. Oke. Terima kasih Bang Sukmana, terima kasih Kak Yenta. Terima kasih. Demikianlah Sama-sama, bincang-bincang Bang. kami sesama jurnalis. Semoga bincang-bincang kami hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih.